Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para asatid, dan juga yang kami hormati para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul bait Abdul Hayy sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah semua urusannya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, dan juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa mengenal atau tahu tentang ajaran Islam. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan yang mana bulan Rajab, yang mana Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya ketika kita berbuat baik, beramal baik di bulan yang dimuliakan, maka oleh Allah akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya kalau kita berbuat suatu kesalahan atau kemaksiatan, maka akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Dan dalam bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Isra itu dijalankannya Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, dan juga Mi'raj yaitu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya dilakukan dalam satu malam. Dan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang orang-orang kafir mengatakan Nabi itu gila. Kenapa? Karena memang tidak mungkin secara akal. Tapi salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung percaya. Karena memang tidak mungkin seorang Nabi itu berbohong, nggak mungkin. Termasuk sifat mustahil Nabi yaitu kadzib atau berbohong, mustahil. Dan juga peristiwa Isra itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu berbohong, nggak mungkin. Meskipun secara akal tidak mungkin, tapi yang menghabarkan itu Allah dan Rasulnya, sehingga kita wajib untuk mempercayainya. Karena yang menciptakan tempat, menciptakan waktu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali tentang masalah Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana amal perbuatan baik kita akan dilipat gandakan. Jadi ada salah satu amalan yang menurut kita itu kecil, menurut kita itu remeh, tapi pahalanya sangat besar, yaitu an-niat, tentang niat. Bahkan Habib Sa'ad itu mengarang salah satu kitab khusus tentang niat. Jadi hadis yang masyhur innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Bahkan dikatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi dikatakan man hamma bi hasanatin falam ya'milha kutiban lahu hasanah kamilah. Jadi barang siapa yang niat, dia ada kerentek untuk melakukan suatu kebaikan, tapi tidak dikerjakan, maka dia sudah ditulis telah melakukan kebaikan secara sempurna. Itulah masalah tentang niat. Kelihatan remeh tapi pahalanya sangat besar sekali. Maka kata beliau, jangan sekali-kali kita itu melakukan suatu ketaatan atau ibadah tapi tidak diniatkan dengan niat yang baik, jangan sampai. Begitu juga perbuatan yang mubah, bukan ibadah, yang mubah itu seperti makan, minum, tidur, itu bisa berubah menjadi amal ibadah kalau kita niatkan ibadah.
Contoh kayak makan gitu. Makan kita niat untuk ibadah atau menjalankan perintah Allah, karena dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu. Kulu, makanlah kalian semua. Begitu juga kita niat agar diberikan kekuatan oleh Allah dalam beribadah. Begitu juga kita niat ketika kita makan di rumah orang, niat untuk apa? Menghormati atau nyenengno, agar tuan rumah senang ketika kita makan makanannya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Dan satu perbuatan amal baik, satu perbuatan taat itu bisa kita niatkan dengan beberapa niat. Jadi tidak hanya satu niat, bisa kita niatkan beberapa niat. Jadi seperti hanya kita berangkat ke masjid. Kita berangkat ke masjid. Beliau di sini menyebutkan ada 8 niat. Yang pertama, ketika kita mau ke masjid, kita niatkan untuk berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sowan atau nyabis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena masjid kan min baitun, rumahnya Allah, baitun min buyutillah. Karena masjid termasuk rumah Allah, dan kita sebagai hambanya kalau pengen datang kepada Sang Pencipta, maka kita datang ke rumahnya, yaitu masjid. Kan dikatakan ma min muslimin tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma ata masjid min masajidillahi illa kana zairan lillahi wa haqqun 'alal mazur ayyukrima az-zair. Jadi barang siapa ma min muslimin, jadi tidaklah seorang muslim itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, kecuali dia termasuk orang yang berziarah pada Allah Subhanahu wa taala. Hakun alal mazur ayyukrima zairahu, dan pastinya dan seharusnya bagi orang yang diziarahi, dia akan menghormati orang yang berziarah. Jadi kita kalau misal datang ke rumah orang kan pastinya dihormati, setidaknya kasih minum makan. Apalagi kita datang ke rumah Allah, dan pastinya Allah akan menghormati orang yang datang. Seperti hanya ketika kita mempunyai kesalahan pada seseorang, kita datang ke rumahnya dengan baik-baik, minta maaf, pastinya akan dimaafkan. Seperti itulah kalau kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niat, yang kedua niat ketika kita ke masjid, yaitu niat agar kita mendapatkan sesuatu yang mana orang ahli surga itu akan menyesal. Maksudnya gimana? Jadi kita itu menyiapkan sesuatu atau sangu yang mana orang ahli surga itu menyesal. Jadi ditanyai, apakah ada orang ahli surga ketika orang masuk surga itu menyesal? Ternyata ada. Dia menyesali. Jadi qala la yatahassaruna illa ala hudui wal rawah ilal masjid. Jadi mereka tidak menyesali kecuali ketika dia pergi dan pulang dari masjid. Jadi mereka mengharap bahwasanya agar bisa melakukannya sebanyak mungkin. Jadi orang ahli surga sudah masuk surga masih menyesal karena pulang pergi dari masjid. Mereka menyesal, kenapa kok saya tidak melakukan sebanyak mungkin. Dan juga dikatakan dalam hadis, jadi barang siapa yang bersesuci kemudian pergi ke masjid takdiman, menghormati, kemudian dan memang dia itu ada kesenangan dalam melakukan sholat, dan dia meninggalkan sesuatu selain sholat, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah agar tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan barang siapa yang pergi baik di pagi hari maupun malam hari ke masjid, maka oleh Allah akan disiapkan tempat
setiap kali dia pergi. Jadi kalau kita pergi ke masjid kemudian pulang, itu sudah dibangunkan oleh Allah suatu tempat di surga. Itu sekali. Kalau kita 5 kali per hari berarti 5. Kalau dikali berapa tahun kita ke masjid ini? Itu niat ke masjid. Kemudian bisa juga niat kita musabaqah atau berlomba-lomba atau bergegas menuju masjid, bergegas ijabah atau mendatangi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi itu datang ketika di rumahnya itu biasa ngobrol dengan para istrinya, dengan istrinya dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Rasul itu ketika di rumah biasa ngobrol dengan Sayyidah Aisyah, ya seperti hanya orang biasanya. Tapi ketika beliau mendengar adzan, beliau langsung berdiri seolah-olah tidak kenal. Tujuannya apa? Karena dia menghormati sholat. Dan juga dikatakan barang siapa yang mendengar adzan hayya 'ala sholah kemudian dia tidak menjawab adzan tersebut, maka oleh Allah tidak diterima sholatnya. Jadi pertanyaannya, kalau diterima, kalau gak diterima sholatnya kenapa? Percuma sholatnya. Ya, itu tambah salah, tambah nemen. Meskipun dia tidak diterima oleh Allah, tetap wajib sholat. Makanya kalau kita mendengar adzan, apalagi pas punya kesibukan, minimal kita jawab dulu, karena ikroman, sebagai penghormatan kita pada adzan, meskipun sholatnya agak ditakhir. Ya kalau bisa sholatnya di awal waktu. Karena ditakutkan, karena kan memang dari Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Jadi orang yang tidak menjawab hayya 'ala sholah, maka sholatnya tidak diterima. Itu perkataan dari Sayyidina Ali. Jadi nanti di hari kiamat itu memang ada kelompok-kelompok ketika masuk surga. Jadi kelompok yang pertama itu wajahnya bersinar seperti hanya bintang. Ketika masuk ditanya oleh malaikat, siapa kalian? Saya orang yang suka sholat. Bagaimana sholat kalian? Yaitu ketika mendengar adzan saya berwudu kemudian datang ke masjid, akhirnya masuk. Kemudian yang kedua lebih baik lagi, seperti hanya bulan purnama. Dikatakan oleh malaikat, kalian siapa? Saya orang yang sedang sholat. Loh, bagaimana kalian sholat? Saya tidak Jadi ketika adzan dia sudah bersesuci, tadi dia wudhu sebelum adzan. Yang pertama kan adzan baru wudhu, ini wudhu dulu kemudian adzan. Jadi dia bersesuci sebelum adzan. Jadi lebih baik dari yang pertama, lebih kayak bulan purnama. Yang ketiga lebih baik lagi, lebih bersinar lagi. Ini ditanyakan oleh malaikat, siapa kalian? Yaitu saya orang yang sholat. Bagaimana sholat kalian? Yaitu tidaklah saya mendengar adzan kecuali saya sudah berada di masjid. Itu merupakan orang yang paling baik. Jadi masih banyak lagi tentang niat-niat kita menuju masjid. Begitu juga kita berbuat seperti hanya tadi kita bekerja, kita niatkan agar tidak meminta-minta pada orang lain. Dan juga kita niatkan bekerja untuk melakukan suatu kewajiban, yaitu memberikan nafkah pada anak istri. Masih banyak lagi. Jadi satu perbuatan itu bisa kita niatkan beberapa niat, dan setiap niatnya itu sudah mendapatkan pahala. Misal kita niat bekerja 8 niat, berarti 8 dapat pahala. Begitu juga ketika kita minum kopi, disebutkan juga oleh Ibnu Sa'ad, kita niat seperti hanya para ulama salafus soleh, ulama terdahulu, kita mengikuti mereka. Begitu juga kita minum kopi dengan tujuan agar tuan rumah seneng. Jadi ketika kita dikasih kopi, ya niatkan kita untuk menyenangkan hati orang atau tuan rumahnya dan lain sebagainya. Jadi jangan meremehkan niat, meskipun itu amal yang mubah. Begitu juga ketika kita tidur, kita niatkan nanti saya akan tahajud. Ternyata kata tahajud tetap sudah mendapatkan pahala tahajud. Jadilah itu tentang sekilas tentang niat.
Jangan kita remehkan tentang masalah niat. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.